Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis hari-hariku ketika belajar presenter di Mugaru. Gimana nggak manis? Aku bisa belajar banyak hal loh di sini. Mulai belajar menjadi news anchor, voice over, radio announcer, vlogger, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan public speaking. Kamu bisa bayangin ya guys, aku tuh belajar sebanyak itu plus dapat bonus bisa tampil di mana aja. Aku tuh pernah nge-MC di TVRI, jadi pemateri public speaking, reportase, jadi bintang iklan, pernah ngobrol di Sun City Mall, dan masih banyak lagi. Ibarat kata nih ya, aku tuh merasa beli satu, tapi bonusnya tuh banyak, pakai banget. Seandainya nih ya, aku kursus public speaking di luar sana, pasti biayanya itu mahal banget dan bonusnya tuh cuma sedikit. Makanya buat kamu nih ya yang tertarik sama dunia public speaking, langsung gabung di Ekskul Presenter Mugaru. Biaya sedikit, bonus selangit. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Loh Zai, ada yang ketinggalan Zai. Apa Pak? Katanya mau menunjukkan iklanmu di Mugaru TV. Oh iya Pak, saya lupa. Sebentar ya Pak, saya play videonya dulu. Assalamualaikum guys. Nah jadi guys, setiap video di Mugaru TV itu tuh openingnya adalah iklan. Dan kebetulan ini adalah bintang iklannya tuh adalah aku sendiri, Zaira, yang paling manis di Mugaru. Masa pengenalan lingkungan sekolah, tak terkecuali Mugaru. Nah, yang membedakan antara MPLS di Mugaru dan MPLS di sekolah lain itu adalah dokumentasinya teman-teman. Karena kalau di sekolah lain itu kan dokumentasinya sedikit, sepi, senyap, di sekolahnya tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Sedangkan kalau di Mugaru nih ya, dokumentasinya itu banyak banget. Jadi semua orang bisa ngelihat kegiatan MPLS di Mugaru tuh kayak gimana sih. Tapi hanya bagi orang yang punya HP dan punya paket data eksklusif di Mugaru TV. Nah dari dokumentasinya itu kita bisa melihat kualitas sekolahnya nih teman-teman, bagus atau enggak. Nah kalau misalkan di Mugaru nih ya, kualitas videonya kan bagus banget. Berarti di Mugaru tuh punya alat yang bagus dan juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Tetapi kalau sekolahnya nggak ada dokumentasinya, terus dokumentasinya jelek, berarti kan alatnya juga jelek dan maaf ya, nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Teman-teman harus tahu, bukan hanya sekolah yang murah aja, tapi kayaknya ya sekolah yang mahal ini juga nggak punya alat yang bagus dan SDM yang mumpuni. Sini, ikut aku. Lihat ya, ini YouTube-nya Mugaru TV. Kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya yang mendominasi konten di YouTube itu adalah Mugaru TV. Lihat ya, ini ada pengenalan ekskul Mugaru, ada visi misi sekolah, pengenalan warga sekolah, ngobras pagi. Bahkan Mugaru ini ya guys, uploadnya itu setiap hari dengan kualitas konten yang bagus semuanya. Dan aku yakin gak ada yang bisa sebagus Mugaru. Maka dari itu teman-teman harus pantengin terus nih YouTube-nya Mugaru, yaitu Mugaru TV, channel YouTube yang inspiratif dan yang paling aktif di dunia. Bahkan mungkin kayaknya di akhirat juga deh. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Hai, Gimana kabarnya di pagi hari ini? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabar Kak Zaira? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Gimana kabar Kak Talita? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih semangat kan teman-teman? Masih dong. Oke, harus semangat karena habis ini ada demo ekskul ya. Betul, dan harusnya lebih semangat lagi karena habis isi perut gitu ya. Iya, habis makan ya kan. Oke, ini
langsung aja kita Iya. panggilkan Ekskul yang pertama. ada ekskul Presenter. Beri tepuk tangan yang meriah. Oh my god. Oh my god, video aku. Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Semanis apakah aku? Ya semanis hari-hariku ketika belajar presenter di Mugaru. Gimana nggak manis? Aku bisa belajar banyak hal loh di sini. Mulai belajar menjadi news anchor, voice over, radio announcer, vlogger, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan public speaking. Kamu bisa bayangin ya guys, aku tuh belajar sebanyak itu plus dapat bonus bisa tampil di mana aja. Aku tuh pernah MC di TVRI, jadi pemateri public speaking, reportase, jadi bintang iklan, pernah ngobrol di City Mall, dan masih banyak lagi. Ibarat kata nih ya, aku tuh merasa beli satu, tapi bonusnya tuh banyak, pakai banget. Seandainya nih ya, aku kursus public speaking di luar sana, pasti biayanya itu mahal banget dan bonusnya itu cuma sedikit. Makanya buat kamu nih ya yang tertarik sama dunia public speaking, langsung gabung di Ekskul Presenter Mugaru. Biayanya sedikit, bonus langit. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Loh Zek, ada yang ketinggalan Zek. Apa Pak? Katanya mau menunjukkan iklanmu di Mugaru TV. Oh iya Pak, saya lupa. Sebentar ya Pak, saya play videonya dulu. Assalamualaikum guys. Nah jadi guys, setiap video di Mugaru TV itu tuh openingnya adalah iklan. Dan kebetulan ini adalah bintang iklannya tuh adalah aku sendiri, Zaira, yang paling manis di Mugaru. Semasa pengenalan lingkungan sekolah, tak terkecuali Mugaru. Nah, yang membedakan antara MPLS di Mugaru dan MPLS di sekolah lain itu adalah dokumentasinya teman-teman. Karena kalau di sekolah lain itu kan dokumentasinya sedikit, sepi, senyap, di sekolahnya tuh kayak gak terjadi apa-apa. Sedangkan kalau di Mugaru nih ya, dokumentasinya itu banyak banget. Jadi semua orang bisa melihat kegiatan MPLS di Mugaru tuh kayak gimana sih. Tapi hanya bagi orang yang punya HP dan punya paket data eksklusif di Mugaru TV. Nah, dari dokumentasinya itu kita bisa melihat kualitas sekolahnya nih teman-teman, bagus atau enggak. Nah, kalau misalkan di Mugaru nih ya, kualitas videonya kan bagus banget. Berarti di Mugaru tuh punya alat yang bagus dan juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Tetapi kalau sekolahnya nggak ada dokumentasinya, terus dokumentasinya jelek, berarti kan alatnya juga jelek dan maaf ya, nggak punya sumber daya manusia yang mumpuni. Teman-teman harus tahu, bukan hanya sekolah yang murah aja, tapi kayaknya ya sekolah yang mahal ini juga nggak punya alat yang bagus dan SDM yang mumpuni. Sini, ikut aku. Lihat ya, ini YouTube-nya Mugaru TV. Kalau aku lihat-lihat ya, kayaknya yang mendominasi konten di YouTube itu adalah Mugaru TV. Lihat ya, ini ada pengenalan ekskul Mugaru, ada visi misi sekolah, pengenalan warga sekolah, ngobras pagi. Bahkan Mugaru ini ya guys, uploadnya tuh setiap hari dengan kualitas konten yang bagus semuanya. Dan aku yakin gak ada yang bisa sebagus Mugaru. Maka dari itu teman-teman harus pantengin terus nih YouTube-nya Mugaru, yaitu Mugaru TV, channel YouTube yang inspiratif dan yang paling aktif di dunia. Bahkan mungkin kayaknya di akhirat juga deh. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku malu deh. Oke. Ayo teman-teman. Oke, boleh masuk ke sini, boleh. Ini depan sini Pak. Ya ampun guys, aku malu. Oh iya, it's okay. Sudah? Salam dulu kan, Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman sudah melihat videonya Kak Zaira, ya kan? Nah, sekarang di sini kita itu mau menjelaskan apa sih itu ekskul presenter dan kita tuh diajarin apa aja di ekskul itu. Oke, sebelumnya aku mau nanya sama teman-teman, udah tahu belum presenter itu apa? Sudah? Sudah apa belum? Belum. Oke, jadi teman-teman, presenter itu adalah orang yang membawakan acara. Oh iya, oke, sebelum aku lanjut, ini yang belakang ini masih ada yang kurang fokus ya. Oke. Tepuk satu. Tepuk satu. Yang belakang, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Harus fokus ya teman-teman, didengarkan. Oke, jadi presenter itu adalah orang yang membawakan suatu acara atau orang yang menyampaikan informasi, menyampaikan promosi dan lain sebagainya. Teman-teman di sini pasti pernah lihat TV kan? Pernah lihat berita kan? Pernah. Nah, itu kan ada orang yang membaca berita, yang menyampaikan berita. Nah, itu juga disebut sebagai presenter karena kan beliau kan menyampaikan informasi seperti itu. Lalu, untuk menjadi presenter yang keren, yang hebat, yang percaya diri itu kan nggak secara instan kan, teman-teman. Pasti kan itu ada latihannya. Makanya di Mugaru ini ada ekskul presenter biar murid-murid di Mugaru ini kalau menyampaikan informasi itu bisa dengan percaya diri dan tidak malu-malu. Terus di ekskul presenter kita diajarin apa aja sih? Yang pertama, kita tuh diajarin menjadi bintang iklan ya. Seperti yang tadi teman-teman udah lihat video yang udah diputar, ya kan, itu kan ada aku. Nah, itu di situ kita itu diajarin untuk menjadi bintang iklan seperti itu. Untuk menjadi bintang iklan, kita itu diajarkan untuk mempromosikan suatu produk, acara, lomba atau sekolah dengan menggunakan bahasa yang percaya diri dan juga yang menarik gitu, supaya orang-orang yang melihat itu juga tertarik sama iklan kita. Dan juga ya teman-teman, iklannya Mugaru itu beda dari iklan sekolah-sekolah yang lain. Kalau iklan sekolah yang lain itu kan gampang ditiru kan teman-teman, jadi kayak mudah sekali untuk ditiru, betul kan Kak? Betul. Jadinya Mugaru ini tuh ingin membuat iklan yang berbeda gitu dan juga sulit ditiru, dan buktinya sampai sekarang belum ada yang bisa meniru iklannya Mugaru seperti itu. Untuk bintang iklan selanjutnya kita diajarin apa aja nih Kak Abel? Nah, selanjutnya kita juga diajarin baca berita. Siapa di sini yang kalau di rumah masih sering nonton TV? Aku. Oke, ternyata masih banyak tapi juga nggak terlalu banyak ya. Betul. Iya. Nah, teman-teman, jadi di presenter Mugaru itu kita juga diajarin cara membaca berita dengan baik dan benar. Nah, baca berita itu sendiri adalah cara menyampaikan berita secara media digital gitu teman-teman. Nah, dibaca berita itu juga gak boleh sembarangan ya, karena dibaca berita ada dua macam nih. Yang pertama ada hard news dan yang kedua ada soft news begitu. Terus kalau pembaca berita itu gesturnya juga ada sendiri dan khusus ya teman-teman ya. Jadi baca berita tuh bukan seperti podcast yang kita bisa gesturnya bisa gini-gini, itu tuh gak bisa ya teman-teman kalau baca berita. Nah, kalau baca berita itu gesturnya benar-benar, kalau misal hard news gesturnya harus serius dan badannya harus tegap. Kalau soft news, kalian bisa memainkan gestur tangan kalian tapi tidak boleh berlebihan. Begitu deh teman-teman. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya aku akan menyampaikan materi tentang apa sih podcast itu. Jadi podcast itu merupakan radio digital yang biasanya tuh bisa diunduh dan disiarkan melalui media sosial. Nah, podcast ini memiliki beberapa tema seperti pengalaman, terus habis itu ada tentang liburan kalian, tentang sekolah. Nah, kalau di presenter Mugaru sendiri ini kita biasanya tuh dikasih tema tentang ekskul kita sendiri, terus habis itu ada sekolah kita yaitu SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan yang terakhir itu biasanya random. Karena memang di ekskul ini tuh kita tuh dipersiapkan menjadi siswi yang siap guna. Jadi kalau misalkan tiba-tiba disuruh maju, kita tuh siap buat ngomong seperti itu. Nah, di podcast sendiri tuh ada dua macam, ada podcast monolog dan dialog. Nah, kalau podcast monolog itu podcast sendiri, jadi ngomongnya itu sama pendengarnya. Tapi kalau
podcast dialog itu ngomongnya berdua sama temen. Jadi misalkan ya kalian lagi ngobrol di kelas, itu bisa dikatakan podcast. Cuma podcast di sini yang aku maksud itu lebih prepare karena direkam dengan kamera dan diupload di media sosial seperti itu. Oke, nah selanjutnya aku mau menjelaskan materi tentang reportase. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah ngelihat berita, habis itu ngelihat orang meliput di tempat kejadian perkara nggak? Pernah kan? Nah itulah yang disebut reportase. Nah reportase penjelasan kecilnya itu kayak kalian jadi detektif informasi atau jadi jurnalis kecil. Jadi intinya kalian itu mengumpulkan informasi mengenai suatu topik atau suatu kejadian perkara. Nah gimana sih cara untuk mencari informasinya? Nah aku tuh ada 3 cara. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancaranya kemana? Tentu saja ke narasumber atau orang yang terlibat dengan kejadian perkara. Habis itu yang kedua ada observasi. Observasi ini kita harus melihat gimana sih kondisi di tempatnya secara langsung. Habis itu kita rangkum kemudian menyampaikan kepada pendengar. Habis itu yang terakhir yaitu adalah analisis dokumen, di mana nanti akan ada dokumen kemudian kita analisis, habis itu kita menyampaikan ke pendengar secara langsung. Jadi intinya singkatnya reportase itu adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar agar pendengar itu update kepada berita-berita yang terjadi atau kepada kejadian-kejadian yang sedang terjadi seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya ada radio announcer. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu radio announcer? Nah, jadi radio announcer itu orang yang ngomong di radio. Mereka bukan cuma ngomong aja ya, tapi juga ngasih informasi, hiburan, bahkan berusaha agar pendengar itu bisa betah dengerin kita. Nah, jadi radio announcer itu seru banget. Kenapa? Karena kita bisa ngobrol sama banyak orang, meskipun orangnya nggak kelihatan. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakal nyontohin secara singkat ya, gimana radio announcer itu kalau ngomong. Halo pendengar setia Radio Ceria 101 FM. Apa kabar semuanya? Semoga bahagia ya. Kalau belum bahagia, sini aku hibur pakai lagu-lagu terbaik. Oh iya, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Jangan sambil senyum-senyum sendiri. Takutnya dikira lagi chatan sama gebetan. Waduh. Oke, setelah ini kita putar lagu favorit kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di Radio Ceria 101 FM, teman setia kamu di segala suasana. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi radio announcer itu, kita itu harus bisa bikin orang lain itu senyum dengan suara kita. Oke, selanjutnya ada materi. Oke, selanjutnya itu adalah materi vlog. Sebelumnya teman-teman tahu nggak vlog itu apa? Oke, kalau belum tahu biar aku jelasin ya. Jadi vlog itu adalah singkatan dari video blog. Nah, vlog itu menjelaskan tentang orang yang menyampaikan seperti pendapat, pengalaman secara individu atau bersama-sama. Nah, vlog ini biasanya menggunakan bahasa yang formal tapi tetap santai. Nah, kalian tahu Nadia Oomara nggak? Tahu. Nah, Nadia Oomara itu termasuk vlog. Vlog menceritakan tentang pengalaman. Nah, kalau kalian mau bikin video vlog, pastikan pendengar kalian itu merasakan apa yang kalian ceritakan. Jadi kalian tuh nggak asal ngomong aja, tapi pendengar kalian tuh juga harus bisa merasakan suasana yang kalian omongin. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Oke, jadi aku bakal jelasin tentang apa sih voice over itu. Jadi voice over itu penggunaan suara yang direkam lalu ditambahkan ke konten audio atau visual seperti film, terus video atau presentasi untuk menyampaikan narasi, penjelasan, dan untuk menyampaikan pesan tertentu. Misalnya nih, film. Nah, di film ini voice over itu bisa menyampaikan mengenai penyampaian plot,
terus mengenalkan karakter, lalu menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada penonton. Nah, orang yang menyampaikan voice over itu disebut voice over talent. Jadi mereka itu harus mempunyai kemampuan atau skill komunikasi yang baik, terus artikulasi yang jelas, intonasi yang tepat, begitu. Nah, jadi kan kakak-kakak presenter kan sudah menjelaskan mengenai presenter nih. Jadi teman-teman, apakah ada yang ditanyakan mengenai presenter? Oke, ada nggak nih yang mau tanya tentang ekskul presenter? Oke, kayaknya tuh pada udah lemes gitu dengerin kita. Tanya aja, kita tanya. Oke, atau kita yang tanya nih, setuju nggak nih kakak-kakak? Oke, karena kalian nggak ada yang tanya, jadi kita yang tanya. Nah ini mau, sudah ternyata. Oke, kayaknya segitu dulu presentasi dari kita Extra Presenter. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke teman-teman, gimana? Apakah ekskul presenter itu menarik di mata kalian? Kalau aku sih sangat menarik ya kak ya. Aku gak tanya kamu sih kak Oh, ya. gitu. Aku tanya temen-temen yang di sini ya kak. Oke, siap. Tertarik gak sih masuk ekskul presenter? Wah, kencengan yang tertarik kak ini. Iya, jangan tertarik kok. Terdengar yang tertarik aja. Ya kalau aku oke? sih yang tertarik ya. Iya, benar-benar. Oke, selanjutnya ini ada demo ekskul apa nih kak? Habis ini tuh demo ekskul dari Extra English Conversation. Wow, di sini ada yang suka bahasa Inggris. Yang suka bahasa Inggris, angkat tangan yang suka bahasa Inggris. Angkat tangan. Oke, lumayan banyak. Oh, rata-rata yang cewek ya, yang cowok hanya sedikit. Oke. Mungkin kan cewek ini pengen traveling gitu ya. Iya, benar. Oke, lanjut. Langsung aja kita lanjut ke ekskul berikutnya, yaitu ekskul English Conversation. So we are from English Conversation Extracurricular, and first we are going to introduce ourselves. Hello, my name is Rani and I'm from 9A. Nice to meet you. Okay. Hello, good morning. My name is Naila and I'm from 8B. Hello, my name is Aya. I'm from 8A. Hello, my name is Rafa and I am from class 8A. Hello, my name is Alif. I'm from 8B. Hello everyone, my name is Cesar and I'm from 9C. Okay, so we have introduced ourselves. First, I wanna ask one question. Do you guys know about English Conversation? Ada yang tahu nggak English Conversation itu apa? Tahu? No? Yeah, that's English. Yes, correct. It's something about English. So I will explain a bit about English conversation. So English conversation is a extracurricular that requires that teach us to improve our English skill, especially in speaking. We doesn't learn just from material or just learning and writing. We also play games. And now we will play one of the games we play at English Conversation. First, we need 6 volunteers, 3 boys and 3 girls. Maju sekarang ya? Kita perlu 6 volunteer untuk maju, Yeah. To write 2 words at the whiteboard. Kita perlu 6 volunteer untuk maju menuliskan 2 kata bahasa Inggris, terserah apa saja. Ada yang mau nulis 2 kata bahasa Inggris? 3 cewek, 3 cowok. Kata-kata bahasa Inggris. Raise your hand. Yang mau nulis? Angkat tangan. Sini, come here.
ya. Yang cewek ada yang mau lagi? 6 orang. Ada yang mau lagi? Segede apa? Bebas ya kakak-kakak. Ganti-gantian ya. Jangan lupa ya lihat kata-kata kita apa. Oh iya jelasin apa aja terserah. Boleh apa aja ya? Benda dan lain-lain gitu-gitu boleh. Apa aja? Tulis apa? Nanti apa aja terserah mau warna benda atau apapun. Siapa tuh yang pertama? Kamu ya. Nanti komitmen karena 3. Nanti biar ini masuk 4. Biar ada muter-muter gitu. Biar siapa gitu. Iya, kayaknya langsung balik. Pegang, kasih dong. Ada yang kasih. Thank you for those who is good who already be the volunteer. Ini belum. Masih nanti. Ada nggak? Ada. Oh ini kasih. Okay, so now we are going to tell a continuous story. Is one of our game in English conversation. Kita bakal main kayak nyambung cerita. Kita bakal pakai kata-kata yang udah ditulis di sana. Okay, so my word is can and done. So I will start story. Okay. One day I was at my room still sleeping and my alarm goes on and I wake up. When I woke up, I then turn off the alarm and start preparing myself to go to school. When I went to prepare myself to go to school, I didn't realize that I'm out of notebook. But sadly, I don't have any money to buy a book. So that I can buy a book. But then I decide to go to the living room and ask my father to give me some money to buy a notebook for me to go to school. And then I goes out from my house and goes to a market to buy a book. And then this story will continue to Kaisar. So, After I buy the book,
So my word is eat and drink. And Ayo dari mana? alright. After I bought the book, I went outside. Then I got bored. So my intrusive thoughts tell me to eat some sand and drink some mud. So without thinking, without hesitation, I do it anyways. And then I will continue the story to. Tiga. Gimana ceritamu? Kamu gimana? Aku keluar dari toko buku, makan pasir, minum pasir sama itu makan batu. Oke. After that itu dah. The next day I went to school, and at my science class, yes, we learned a lot of things, such as learned a lot of things. Mid class, I passed out. Yes. I will continue the story to. I will continue my story to. Okay, now I'll continue the story from Rafa. And then suddenly I remember that I have to go to school. My hands are full of stuff, but I run to home. And then I prepare my bag and all. I go to school, but then I see my teacher is teaching all of my friends at the class. And now I'll continue my story to Alif. Baru aja ke sekolah. Buru-buru ke kelas karena baru ingat kalau mau sekolah. Buru-buru ke kelas, tapi buru-buru ke kelas karena baru aja. Tapi gurunya lagi ngajar. Kayak telat gitu loh. Ya buru-buru. Buru ngajar. Okay. After that, I meet a new student in our class. His name is Kaisar Ravanda, and I talk with her. And I will talk with his. After that, I sit on the chair. After that, I sit on the chair and I talk with the new student. And tetes air. Kako apa itu? Lanjut. And my story will continue to Ayam. and my story continue to Ayah. Sampai mana kamu? Pokoknya aku tadi. And then I will continue my story. And then I was realized streams of water was my face, and I was realized that it gets the roof too, and I want to check in, and that the pool swim that have caves, and then I was and then I fixed the swim pool, and then I go back to the class and continue my study. At the end. I'm sorry everyone, I hope you like the story. Even sorry if it's not accurate and we'll make a lot of mistakes, but
That is one of something that we like that is fun from English conversation. That we also have bunch more of games beside this game that is also fun to play. And if you're interested, you can join to our extracurricular. Apa sekarang? Oh ya. Udah sekarang udah nggak sih? Yeah, if you are interested to join our extracurricular, you can, because we're not only talking, we're not only writing, we're mostly playing games, and there's a lot of prize too if you win the games. Yeah, we don't have a lot of punishment, don't worry, and we're all good. We're no bite, don't worry, we're not bite. I think that's all from us. Okay. Thank you for listening to us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Apakah Menyenangkan. Iya, apakah menyenangkan? Menyenangkan dong. Apakah tertarik juga? Tertarik gak masuk English conversation? Iya, tertarik. Iya, kalau tertarik di- semua gak sih? Iya, tertarik semua gitu. Tertarik ya kan? Oke, selanjutnya ini ada ekskul yang berhubungan dengan film-film. Berhubungan dengan bioskop-bioskop gitu Iya. ya. Apakah ada yang bisa menebak ekskul apakah ini? Betul. Wah, mereka ini udah pada tahu semua ya Kak Iya, Zaya. jadi selanjutnya ini tuh bakalan ada demo dari ekskul sinematografi. Disaksikan baik-baik ya. Ya, teman-teman didengarkan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop dulu ya, filmnya nanti dulu ya. Jangan dimainkan dulu. Jangan dimainkan dulu. Perkenalkan, siapa yang suka nonton film? Pastinya hampir 100% kalian semua suka nonton film. Siapa yang suka membuat film? Siapa yang suka membuat film? Kalau tidak bisa dan kalian ingin berminat untuk bisa membuat sebuah karya film pendek, nanti bisa bergabung dengan kita di Mugaru Sinemania, yaitu salah satu ekstrakurikuler yang mempelajari tentang tata cara pembuatan film untuk kelas film pendek ya. Jadi ini nanti kita simak bersama-sama bahwa ini adalah karya terbaru dari kakak kelasmu yang masih anget-anget ini ya. Film ini masih belum terekspos kemana-mana, masih cukup hangat sekali ya. Jadi nanti kita saksikan bersama bagaimana kakak-kakak kelasmu di Sinema Mugaru ini membuat sebuah karya film pendek. Silakan Mas. Selamat menikmati film dari Misteri Kitab Tua di Perpustakaan. Tidak keluar suaranya Pak. Oh, bentar, diulang ya, diulang. Ya pakai suaranya.
Habis apanya? Emang gue yang habis di... Oh iya. Sorry lah. Tadi aku bisa lari dari perpustakaan. Kenapa kok lari? Jalan kan bisa. Jadi ini loh, besok itu kan pelajaran edukasi. Nah, buku tugasku kan jalan perpustakaan. Wah, habis kau sih. Saya kau beli toilet kau. Ya, dia. Terus perpustakaan itu udah tutup beberapa hari. Dan tadi sih aku lewat perpustakaan, tapi disegel dan ada tulisan dilarang masuk. Mungkin renovasi kali ya. Loh, kau nggak kepikirannya sih? Hah? Cerita apa? Kemarin setelah sholat duha, aku ketemu sama Pak Ali. Pak Ali, maaf mau tanya, perpustakaan kok sering tutup ya? Apa Budina yang jaga perpustakaan sakit? Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau si Wani ngomong tentang perpustakaan ini. Cita ketua. Kau mau aku ceritain? Aku tuh nggak tahu sama setan, demi atau genderuwo. Pokoknya ya, nanti malam kita harus bobol perpustakaan. Hah? Nanti malam? Nanti saya rusak. Gimana dia ngomong ini ngomong rusak? Kau bawa Inggrisnya nggak buat ke pintu? Aku tinggal di motor. Aku suruh pasang orang begini. Ah, betul baru ini. Sam. Oh, Sam, buka Sam. Ayo. Kamu ini mau di mana sih? Ah, itu buku. Apaan nih? Jangan diambil. Ini jangan buka sih. Apa tuh Din? Sah, di mana Sah? Oh, di atas nih. Ibu dari mana? Itu? Sah, bunyinya Sah. Di sekitar pakai mana? Nah, itu betina. Kamu sih kalau yang ngomong orang. Awas, awas, ayo.
Gak kira endingnya kau tuh bohong. Ya, beri tepuk tangan untuk hasil karya dari kakak-kakak kelas kalian. Dan perlu diingat bahwa Sinema Mugaru ini adalah salah satu ekstra favorit di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Dan saya terima kasih kepada guru-guru yang sudah memberikan waktu dan ruangnya untuk bisa bermain di film yang anak-anak Sinema Mugaru bikin ini. Dan alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian yang sudah meninggalkan SMP Muhammadiyah Tigawaru ini dengan jalur minat bakat melalui sertifikat dari kejuaraan film, festival film ini, sekarang mereka melanjutkan sekolah di sekolah negeri yang ada di Sidoarjo maupun Surabaya, dan ini membawa satu berkah yang luar biasa untuk Sinema Mugaru. Dan perlu diingat bahwa film ini masih baru, masih hangat, dan sudah masuk di Festival Film Pelajar Yogyakarta. Kita sudah daftarkan di Festival Film Yogyakarta, dan satu lagi adalah skala nasional, dan satu kali lagi film ini juga kami daftarkan di Festival Film Santri Nasional tahun 2025, dan mudah-mudahan ini nanti juga membawa berkah buat sekolah kita di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Mungkin ada yang bertanya tentang sinematografi? Mungkin ada yang bertanya? Baiklah, kalau memang nggak ada, nanti siapa yang berminat di ekstrakurikuler sinematografi silakan menghubungi koordinator dari ekstrakurikuler. Saya tunggu ya nanti di sinematografi, atau kita juga punya komunitas yang namanya Mugaru Sinemania, yang itu nanti kita akan ketemu dengan beberapa filmmaker yang ada di nasional. Itu tingkatannya kita harus membuat sebuah komunitas yang saya beri nama Komunitas Film Mugaru Sinemania. Baik, terima kasih banyak dari sinematografi. Yang minat silakan menghubungi koordinator dari ekstrakurikuler. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, keren banget ya saya tadi filmnya. Iya, filmnya itu sangat keren. Gimana filmnya? Bagus banget atau bagus aja? Bagus banget ya Iya. saya, karena memang ini kan sebagai selingan gitu di tengah-tengah lagi bosen, jadi tiba-tiba Ya, mendapatkan film ya, film tuh banget. Sinemania. Iya, nah kamu kan kakak-kakak sinema, terus coba ceritain dong gimana lika-liku buat film ini. Jadi sebenarnya ya buat film ini itu dari pagi sampai maghrib. Maghrib. Iya, karena kan kita juga memerlukan waktu malam. Di situ kan ada scene yang dimana
ke perpus terus malam-malam, dan itu beneran syutingnya malam-malam, dan itu di sini lampunya tuh dimatiin semuanya. Wah iya, aku Dan- kebetulan tuh lihat SG-nya teman-temanku yang ikut sinema itu kayak, lah kok malam-malam terus dimatiin Iya, lagi kan, bener. tambah takut gitu ya. Bener, apalagi itu bener-bener sunyi banget, jadi kita tuh kayak cuman bisik-bisik kayak gitu-gitu doang, kita tuh tidak boleh berisik gitu. Oke. Tapi seru teman-teman, masuk sinema waktu pembuatan film tuh seru kok. Betul, Asik, gitu. karena kita tahu alurnya gitu ya. Bener, gitu. Oke. Ya tanpa lama-lama lagi ya, Iya, Zaya. tanpa lama-lama lagi. Ini tuh demo ekskul yang ekstra terakhir gitu, yang waktu di indoor atau di hari pertama demos gitu. Betul. Oke, langsung saja kita tampilkan ekstrakurikuler dari seni lukis. Beri tepuk tangannya Maria. Siapa yang ngomong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Masih semangat belum? Weh, oke, bagus. Oke, jadi yang sudah dibicarakan Kak Talita tadi, perkenalkan aku Kak Fanya Ardelia Pramudita. Panggil aja aku Kak atau Mbak Fanya. Dan di sampingku ada Mas L. Perkenalkan, nama saya L Jabran Gerhana, bisa dipanggil Mas L ganteng, oke? Oke, catat ya Dek ya, catat. Ini populer ini, oke. Iya. Jadi kalian di sini pasti penasaran, apa aja sih yang dilakuin di ekskul seni lukis ini? Ya sebenarnya nggak banyak sih, cuman gambar, warnain, jajan, udah gitu aja. Oh, enggak kok, nggak cuman itu adik-adik. Banyak, kita itu seperti mengeksplor ya guys. Jadi kita itu gambarnya tuh tidak selalu di atas kertas. Biasanya tuh di suatu waktu kita tuh bisa ngelukis di atas kanvas, kain, kayu ataupun tembok. Hasil dari karya ngelukis di tembok itu bisa kalian lihat deh, yang di apa tuh depannya lapangan itu. Nah, itu adalah karya dari kakak-kakak seni lukis kelas 9, 8 dan 7 ya. Yang sunset itu gambar apa yang lukis itu kakak pas kelas 7 ya. Walaupun nggak bagus-bagus banget tapi ya sudahlah, effortnya kakak ambil aja tuh pengalaman sebagai pengalaman yang bagus. Soalnya kakak itu nggak pernah ngelukis di atas tembok seperti itu. Kami memulai ekskul kami itu pada hari Sabtu. Kadang itu kita tuh masuknya tuh nyantai kok. Bisa jam 7 atau 8. Kalaupun kalian telat pun ya nggak apa-apa. Guru yang ngajar itu Pak Rizal. Nanti kalau kalian ketemu bisa disapa ya, Dek. Oke, jadi kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin, Bang El? Udah nanya aja lah. Oh, enggak. Kegiatan. Oke. Aduh, gugup. Udah wes nggak apa-apa. Oke, jadi ya begitulah simpelnya ekskul apa yang kita lakuin di ekskul seni lukis itu. Seni lukis ini tuh cocok bagi kalian yang sangat menyukai seni gitu ya. Apalagi ini akan menambah anak seni di Mugaru. Coba nih, kakak pengen lihat siapa aja di sini yang suka seni atau gambar? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan semuanya, angkat yang tangan. suka menggambar dan seni lukis. Kayak mana aja? Banyak juga ya. Wih, rata-rata ini kayaknya Perempuan sih yang paling banyak semua itu. ya, iya. Yang laki mana ini? Mana sih kakak nggak Coba suka? ulangi, yang laki-laki. Mana? Yang Mana? laki-laki suka seni lukis, angkat tangannya. Oke, nggak usah malu deh, nggak apa-apa. Angkat tangan aja. Gak angkat sama tangan. lo, aku lo lumayan. kelas 8, Berapa kakak ini sebagai tadi? nemanin kalian gitu. Ya, ada berapa tadi? Satu atau dua ya? Satu atau tiga? Gak cuma 1 sampai 3 sih, ada Berapa? kalau nggak salah ada 4 gitu. Oh, 4 anak. Keren. Oke, jadi laki-laki yang pengen ikut seni lukis nggak apa-apa, masuk aja, nggak perlu malu kok. Sambil nemenin Mas L sama Mas Excel ya. Ya betul. Nanti biar ada temen yang bincang-bincang soal gambar ini itu, biar lebih nyambung gitu ya adik-adik. Jadi nggak usah malu, walaupun kalian anak perempuan ataupun anak laki-laki suka seni itu nggak apa-apa.
ada rata-rata tuh laki semua ya, kayak Pablo Picasso, Van Gogh dan lain-lain. Jadi kalian nggak usah malu yang laki-laki buat ikut ekskul seni lukis. Tuangkan imajinasi dan rasa seni kalian di ekskul kami gitu. Oke, kita masuk sesi apa lagi ini enaknya? Pertanyaan dulu atau kalian mau ngeliat nggak hasil karya dari kakak-kakak Ayo, kalian yang di seni lukis? Mau nggak? Mau. Oke, kakak ambil dulu ya. Yang anak seni lukis, ayo maju. Ayo anak-anak seni lukis. Ayo maju. Ayo maju. Ini dia hasil seni lukis karya kami dari kelompok seni Ayo lukis. dipamerin semuanya, maju, nggak apa-apa, maju. Oke. Ayo dalam 3, 2, 1. Oke. Ayo tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi bisa dilihat ini bermacam-macam ya guys teknik seni lukisnya. Ya, macam-macam. Ini ada cat akrilik, cat apa tadi itu Pak, menggunakan pensil, akrilik juga. Tuh, doodle, line art. Tuh, ini juga ada yang art style-nya kartun. Siapa yang sini yang suka kartun atau anime? Siapa? Wih, banyak ya. Ayo join. Banyak juga ya yang suka anime ya. Ya lumayan seperti saya juga. Oke, di sini. Baiklah, sini biar kakak kenalin ke pemilik lukisan yang menakjubkan ini. Berawal dari Kak Alia dengan lukisannya yang bernama. Bentar, ada catatannya, bentar. Apa? Bisa disebutkan apa nama karyanya? Kalau yang hutan ini namanya Stillness in the Forest, yang artinya keheningan di dalam hutan. Bermakna sekali ini lukisannya. Oke. Setiap lukisan pasti mengandung arti dan kisah di baliknya. Ingat-ingat ya, Dek. Terus sama yang ikan ini? Kalau yang ikan yang biru ini namanya Celestial Bluefin, yang artinya sirip biru langit. Keren itu. Oke, di sini ada Kak Damia. Ini nama karyanya apa, Kak? Ini namanya yang perfectly sweet. Ada arti di balik itu. Kucing yang sangat manis dan sangat lembut. Sebenarnya masih ada lagi nih, misi ya. Tuh, juga ada adik-adik. Tuh. Jadi bisa dikatakan dua kakak ini sepuh ya di ekskul seni lukis ini. Lalu ada Kak Cila. Halo. Nama karyanya apa aja ini, Kak? Aku lupa namanya. Bentar. Oh, ini kalau yang ini itu namanya Times Growth World. Apa? Times Growth World. Ada arti nggak di baliknya? Ada sih, artinya itu waktu menumbuhkan segalanya. Keren. Ini juga Kak Cila ini bisa menulis kaligrafi tuh. Masya Allah, bagus ya. Iya dong. Anak seni lukis. Anak seni lukis tapi sifatnya kayak Islamik gitu. Iya dong. Lalu ada Kak Titi. Halo. Hai. Ini kalau boleh tahu tentang apa ini karyanya, Kak? Kalau satunya itu kayak egoisan di lapangan, sedangkan satunya itu melampaui rasa sakit. Oke, ini bisa dilihat. Tepuk tangannya dong. Oke. Lalu dilanjutkan oleh KL, silakan diperkenalkan. Tinggal 2 ini. Oke. Sekarang aku akan pamerkan gambar ke anak-anak. Perkenalkan, namamu siapa? Kirana. Iya. Kirana. Ini tema gambarnya apa ini? Judulnya Hearted Apple. The Hearted Apple. Golden Apple. Keren juga ya. Dilanjutkan itu Kak Aksel. Oke, sekarang ada Mas Aksel. Coba tunjukkan karyamu, Mas Aksel. Oke, ini dia. Ya, bagus banget. Tuh. Ini guys ada spesial. Ini kolaborasi antara Kak Aksel dan Abang El. Tuh bisa dilihat. Yang belakang nggak kelihatan.
Ya kan? Tuh. Oke, ini juga ada satu lagi karyanya Kak Axel yang lainnya. Ada satu lagi. Sama juga Kak El ini satunya lagi. Ada 2, guys. Gak cuma 2 tapi ada 3. Ada 3. Ini ada 4. Sudah. Nah, yang selanjutnya itu ini. Brain roots. Menurut kalian, Bacanya brain rots. menurut kalian bagus-bagus nggak hasil karya kakak Bagus-bagus kelas nggak? kalian ini? Bagus. Oke, terima kasih. Aduh, sebenarnya kakak pengen itu pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi kayaknya waktunya sudah habis. Ya, sudah Oke. habis. Silakan penutupnya. Ya. Kak El. Bebas. Silakan penutupnya. Oke anak-anak, sekian dari kami. Terima kasih atas pendengaran kami di Masjid Mugaru. Dan kami akan tutup sekarang dari kelas seni lukis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Info lebih lanjut bisa ditanyakan ke kakak-kakak yang seni lukis lainnya jika kalian ingin menanyakan yang lebih jelas lagi. Oke, terima kasih semuanya. Wow, keren banget tadi ya Kak Zaya. Oke, gimana? Masih semangat nggak? Enggak. Oke. Enggak ya. Iya, tapi nggak apa-apa sih, karena ini udah terakhir Udah selesai. juga gitu, udah selesai. Oke. Yeay, balik kelas. Oke, segitu dulu penampilan ekstra hari ini. Aku Talita, Aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.